Al-Fatihah warahmatullah. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-21 yang dimana malam Hijri itu insyaallah turunnya malam Lailatul Qadar. Maka dari itu marilah kita bersemangat di dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan semakin hari semakin akan meninggalkan kita. Maka dari itu janganlah kita sia-siakan. Jamaah Allah, kami ini sedikit menyampaikan dari ulama Arab Saudi tentang musibah. Orang yang ditimpa musibah itu dia mendapatkan 3 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang beriman. Allah Azza wa Jalla innama yatazalil 'abda bil khairi. Musibah dari Allah adalah untuk kebaikan hamba, bimaslahati, untuk kemaslahatannya. Wa hadhihi maslahat ta'udu ila salasati umur. Ada 3 kemungkinan tujuan adanya musibah. Ima dan min qawna. Pertama, peringatan untuknya bagi yang ditimpa musibah. Fakam min adadin ghafara'an ta'atillah. Alangkah banyaknya hamba yang lalai dari usaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'ala an badillah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'anzalallahu bihi, akhirnya Allah timpakan musibah untuknya. Kamu diberi al-Habib bin al-Qarim, diwafatkan anaknya atau istrinya atau kerabatnya. Pada ja'ali Allah yang azza, akhirnya dia ingat dan kembali kepada Allah azza wa jalla. Wa kana min ibadillahi sholihin, dan dia termasuk hamba yang soleh. Jadi jamaah Allah, ditimpakannya suatu musibah bagi hamba yang beriman kepada Allah adalah suatu kebaikan agar hamba tersebut mengingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi hamba yang ditimpa musibah itu, ketika dia tidak menangis keras-kerasnya sampai menyiksa diri atau istilahnya bersulung mengeluh dan lain sebagainya, kemudian dia mengingat dan kembali kepada Allah bahwa musibah ini adalah datangnya dari Allah dan kebaikan dirinya, maka dia termasuk hamba yang soleh. Hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu ketika dia ditimpa musibah, yang diingat dengan Allah, dia kembali kepada Allah. Kemudian wal amru tsani anna fiha takfirus sabilah, pengukur dosa-dosa. Pada yazalul abdu bil mu'min wal mu'minah, musliman yang menimpa mukmin dan mukminah, musibah yang menimpa mukmin dan mukminah, hatta yata'ahu yasiru ala al, membuat mereka berjalan di atas muka bumi, dari sang alaihi
Jadi jamaah Allah, musibah termasuk salah satu penggugur dosa. Ketika Allah memberi musibah kepada kita, itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki. Ketika kita mau bersabar diberi musibah oleh Allah, musibah apapun itu, entah itu sakit, anak, istri, suami kita meninggal, sebagainya. Ketika kita mau bersabar dan tawakal kepada Allah dan memberikan semuanya pada kehendak Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan mereka yang ketika diberi musibah, mereka menyalahkan Allah. Ada yang ketika ayahnya meninggal, dia menyalahkan Allah. Allah tidak adil. Saya belum bisa berbakti pada ayah saya dipanggil, ayah saya meninggal. Maka dia menyalahkan Allah, mengatakan Allah tidak. Maka dia malah tidak mendapatkan pahala, dosanya tidak diampuni, malah dia mendapatkan dosa karena dia menyalahkan Allah, tidak terima dengan apa yang memang sudah menjadi takdir dan serangan yang sudah tertulis di kitab Al-Mahfuz, bahwasanya setiap yang menjiwai akan mati dan semuanya pasti akan mengalami. Sekali itu jamaah Allah, hendaknya ketika kita ditimpa musibah apapun, terimalah dengan penuh keikhlasan dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan itu, maka insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena mungkin hamba Allah itu ketika Allah diampuni oleh Allah, dia diberi ujian berupa musibah. Kemudian lanjutkan al-amsa itu anna bis-sabri al-bala. Dengan diberi musibah dia bersabar. Rif'atal manzilati fil jannah. Musibah dapat meninggikan derajat di surga. Faqad yuri Allahu azza wa jalla bi'adlihi ma'izatan fil jannah. Bisa jadi Allah azza wa jalla ingin hambanya tinggi di surga. Pada yang berbuka yang baik, tapi amalnya kurang. Hanya bertani ya wa yusabbiru alaiha. Akhirnya Allah timpakan musibah dan Allah buat dia bersabar. Kata taqiu manzilatuhu fil jannah, sehingga derajatnya tinggi di surga. Jadi jamaah Allah, ketika seorang hamba itu diberi musibah, kemudian dia bersabar atas musibah tersebut, dia tidak menyalahkan Allah, kemudian dia tidak menyiksa dirinya dengan menampar dirinya dan lain sebagainya, atau mengatakan Allah tidak adil dan lain sebagainya, kemudian dia bersabar, maka Allah akan meninggikan derajatnya lagi di surga. Karena cara Allah untuk meninggikan hambanya di surga itu dengan berbagai macam cara. Mungkin hambanya itu amalnya kurang di dunia, mungkin amalnya masih kurang, tetapi Allah menggandani dia nantinya di surga itu derajatnya tinggi, kedudukannya di surga itu tinggi. Maka Allah uji dia dengan ditimpa musibah. Ketika hamba tersebut bersabar dan ridho dengan apa yang memang sudah menjadi kehendak Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menilai hamba tersebut
amalnya kurang, kemudian dia diberi musibah dengan tujuan musibah tersebut menyebabkan dia bersabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pemuda Allah di kampung muslim. Dia banyaknya seorang yang suka ngisi buku pengajian. Mbak-mbaknya juga demikian. Kemudian kakaknya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, selisih beberapa hari, adiknya yang laki-laki tersebut diberi ujian oleh Allah. Dia diberi sakit yang sakitnya kalau menurut medis itu aneh, karena dia tidak bisa apa, dikatakan hidup tetapi tidak bisa apa, dikatakan mati tetapi dia hidup sampai 10 hari. Bangun tidak bisa, bicara tidak bisa, kemudian cakap-cakap tidak bisa, apa-apa tidak bisa. Kemudian berangsur-angsur ketika datangnya ada 5 waktu, pemuda tersebut bisa bangun bawa jamaah, bisa bangun, kemudian dia minta wudu, dan karena kondisi sakit tidak bisa jalan dan lain sebagainya, kemudian tayamum. Tetapi karena mungkin ilmu tayamumnya masih belum baik, ya, kurang sempurna, ketika dia sholat dan keadaan tayamum, kemudian selesai sholat, dia tidak bisa apa-apa lagi. Yang lagi didaki, dan itu berulang-ulang terus-menerus sampai 10 hari. Dia hanya bisa bangun ketika ada suara azan, kemudian ada yang mengabarkan bahwa dia telah dipulangkan oleh jamaah pengajian. Kemudian ada orang yang membaca Al-Quran, dia bisa mendengar, bisa dan bisa bercakap-cakap. Jemaah Allah, lanjutan singkat ceritanya, ternyata apa yang menjadi kunci semuanya itu adalah niat di dalam hati, kemudian ilmu bersuci, mulai dari mandinya, mungkin dia punya hadas besar, kemudian wudhunya, kemudian sholat dan berjamaah. Di akhir cerita, pemuda tersebut berangsur pulih setelah menyempurnakan bersucinya, kemudian sholatnya dan berjamaah dengan bapaknya sampai berjalan dan bisa memberi umur itu 1 tahun jemaah. Dan bapaknya diuji dengan kakaknya meninggal, anaknya yang sakitnya mana tadi, bersabar dan selalu mendoakan agar menjadi anak yang bermanfaat di dunia dan benar kepada Allah. Setelah anaknya itu sembuh dan dia rajin sholatnya, bahkan dia takut kalau meninggalkan jamaah di masjid. Dia sudah berusaha untuk jamaah di masjid. Kemudian kedua orang tuanya itu dinaikkan haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dari segi ekonominya tidak pernah. Itulah hadiah dari Allah ketika seseorang itu ditimpa musibah, apapun itu musibahnya, dia mau bersabar. Karena itu sebagai Allah, marilah kita sebagai Allah ingat bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabarlah dengan apa yang menimpa kita. Dari kemarin sebelum puasa, orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, istri kita meninggal, suami kita meninggal, dan seterusnya. Atau ujian-ujian yang lain, bersabarlah dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat.
mungkin hanya ini jangan pokok yang bisa disampaikan dan kita ingatkan betul tiga kebaikan yang diberi oleh pokok ketika seseorang itu diberi musibah kemudian dia mau bersama dan memberikan semangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dalam yang maaf, astagfirullah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.